Harusnya ini dari jalur pesawat yang cukup adil membelah map Kalahari membuat tim-tim tidak terlalu sulit untuk menggapai drop zone mereka masing-masing. Mungkin yang kalah Council Hall yang akan agak sedikit jauh atau Oldhampton mungkin atau Shrines ini akan sedikit effort aja cuman ya nggak masalah mungkin akan nyampe dengan cukup waktunya ya. Betul, dan kalau kita melihat memang untuk beberapa tim mereka tidak akan mendapatkan gangguan. Kemudian juga ada Indostar yang coba untuk bergeser ke sisi Oldhampton. Bagaimana mereka juga tidak melakukan kontes untuk di Refinery kali ini. Iya, yang aku pikir bakal ada kontes untuk di awal-awal. Tapi nyatanya tidak ada sama sekali antara satu sama lain. Bahkan kalau kita melihat dari posisi, yes memang tadi di beberapa player itu ada yang melemparkan satu anggotanya untuk berbeda tempat turunnya. Sehingga ada satu korban yang sudah termakan kali ini, yaitu teman-teman dari Onyx yang sekarang sudah mulai mendapatkan satu kill terhadap seorang Vault yang memang bermain secara terpisah dari MBR itu sendiri. Yes, dari Onyx Olympus masih dengan strateginya dengan split position di awal, memperbanyak resource, juga informasi yang bisa mereka dapatkan, bahkan mendapatkan poin eliminasi atas seorang Vault. Tapi kita lihat di arah Killfeed juga udah ada Mr. 05 ya, yang ternyata berhasil tumbangkan namun dengan cukup cepat masih dapat untuk di-revive kembali oleh seorang Beyond. Total so good untuk masing namun tidak good untuk seorang Gardu karena nampaknya sudah mulai terlihat pergerakannya oleh seorang Dels. Tembakannya sih masih belum connect banget terhadap seorang Gardu, tapi at least dari teman-teman Genesis Dogma udah dapat informasi adanya seorang Gardu di arah sana. Bahkan kita lihat udah ada duel yang dibuka oleh seorang Gardu kali ini. Masih terlalu jauh nampaknya jarak dari teman-teman Genesis Dogma ke arah seorang Gardu. So masih ada waktu untuk dari seorang Gardu buying time sedikit lah. Ya, dan gue melihat kawan-kawan dari Genesis Dogma sekarang udah mulai bermain secara bersamaan. Mereka juga udah menduduki Stone Ridge dengan cukup penuh tadi dari segi resource-nya. Dan gue melihat perbedaan secara jelas ya di Kalahari dan juga Bermuda itu sendiri. Bagaimana posisi split up antara satu sama lain itu jelas berbeda. Kalau di Bermuda biasanya dilemparnya agak jauh lebih tepatnya. Tapi kalau di Kalahari sebenarnya kalau ada yang main 3-1 tidak akan terlalu jauh dari yang 3. Seperti Onyx tadi bagaimana mereka semuanya turun di area command post. Tapi tidak terlalu lama mereka menyebarkan posisinya. Artinya command post ini bakal dijadikan satu tempat lootingan terakhir setelah mereka menghabiskan scrapping terlebih dahulu di sekitaran dari command post itu sendiri. Dan hal tersebut sebenarnya cukup bagus. Karena kan untuk memantau siapa lagi nih yang coba untuk nabrak ke arah mereka. Kalaupun nanti ada drop zone tempur early, at least dari Onyx bisa mengurung tim yang berada di command post dari segala sisi gitu kan. Memperluas informasi ya seperti yang tadi udah sempat gue bilang. Dan kita lihat juga tadi bahwa Onyx Olympus sudah melakukan regrouping juga. Jadi udah ada di command post juga. Dan kita lihat dari MBR Epsilon kali ini tim yang sempat tadi dibahas oleh Bayu. Apakah kira-kira di game ke-4, 5, 6 ini akan sudah terbakar. Namun nampaknya coba untuk berjaga terlebih dahulu. Masih belum nampak jelas juga dari musuhnya. Pergerakannya masih belum terlihat karena cukup jauh juga. Sementara dari seorang Joel kali ini dan kawan-kawan Onyx Olympus. Wah bisa kita bilang ini dari Kalahari agak sedikit tenang. Tempo permainan di early-nya nggak begitu aktif gitu ya. Dan kita lihat dari arah, kita dapat bocoran sedikit dari map kita bahwa ya persebarannya nggak ada yang tabrakan lah ya. Jadi masih akan aman untuk beberapa waktu ke depan. So ini menjadi space waktu untuk masing-masing tim melakukan looting secara nyaman. Memperbanyak resource mereka untuk mempersiapkan diri masing-masing masuk ke arah mid game nantinya. Betul, dan aku baru notice Gareth coba untuk ditarik. Joel kali ini yang coba untuk dimasukkan terlebih dahulu. Nih, cukup menarik sebenarnya untuk Onyx Olympus. Bagaimana mereka coba untuk mengeluarkan terlebih dahulu dari Kapten Gary. Yang kita tahu memiliki pengalaman cukup tinggi di scene kompetitif dan memiliki keputusan yang cukup baik juga di beberapa momentum. Tapi hal tersebut nampaknya tidak menjadi alasan kuat untuk Gareth terus berada karena mereka juga punya Joel. Nggak ada salahnya komposisi ini bisa dimainkan dan terus dicari bagaimana nantinya komposisi player yang paling sempurna untuk Onyx Olympus itu sendiri. Dan kalau kita melihat kawan-kawan dari era Vesaka, kali ini nampaknya mereka cukup damai. Setelah tadi di Alpine mereka berdarah-darah karena setiap melakukan rotasi selalu bertemu. Di kali ini mereka tidak mau mengambil resiko. Dan EVOS Divine mendengar suara vehicle. Lihat ada sambutan tembakan yang coba dibuka terlebih dahulu. Big Jetron Delta akan hadir. Coba untuk memberikan serangan kejutan. Glual demi glual bakal coba dibuka terlebih dahulu. Dan nampaknya Raja juga harus terjatuh di tangan seorang Keong. Gak masalah, karena ada seorang Ray yang datang memberikan bola bantuan terlebih dahulu. Posisi yang terpisah membuat dari masing-masing tim. Sedikit kesulitan, apa mendapatkan satu orang di sana. Lihat, dari seorang Keong datang dengan penggunaan dragonnya. Bersiap untuk mencari target, tapi masih coba untuk berputar-putar. Satu jam set, Ray berhasil memenangkan
duel Keong harus di end begitu saja. Dix masih coba berdansa di area dalam yang begitu sempit. Nampaknya Glual akan menutup diri dan coba untuk bertahan terlebih dahulu. Tidak apa Glual juga bakal coba di pop up. Dix terkurung, harus coba nempasnya ada di luar. Bahkan Demjarus kalah di tangan seorang Aimgan. Kali ini Bigetron Delta teracak-acak. Bigetron Delta berantakan. Bahkan hanya menyisakan seorang Dix yang sekarang coba untuk menahan nafasnya tapi tidak akan bisa dibikin terlalu lama karena pada akhirnya kawan-kawan Evos Divide masih ada juga satu lagi Gloom Elder tidak bisa kemana-mana. Pakai kak bunda dicoba dari segala arah coba menggocek masih bisa kabur dan ternyata Dix kali ini berhasil keluar tapi belum cukup. Nampaknya Rasha akan mengejar bersamaan dengan satu kawannya kali ini. Serangan dua arah langsung selesai. Bigetron Delta turun di posisi ke-12. Wah, ini gue nggak ngerti pengambilan keputusan seperti apa yang tadi diambil oleh Bigetron Delta. Kalau lu lihat mereka ngirim dua playernya duluan, duanya backup cukup jauh. Dan pas mereka mau backup pakai Portal Go itu kenapa agak sedikit terlambat ya? Mungkin ada kemungkinannya mereka pengen coba duanya nanti cabut atau gimana, tapi mereka akhirnya nolongin dan malah dirasain. Tapi kita lihat kali ini udah ada pertarungan antara tim Genesis Dogma dan juga Dewa United Apollo di mana dari seorang Dos dengan satu jump shot yang cukup baik. Kali ini adalah seorang Mr. 17 berhasil membuahkan eliminasi tambahan untuk tim Dewa United Apollo dengan 5 poin eliminasi kali ini. Cukup baik Dewa United Apollo mengawali kalahari dengan cukup cepat ya. Betul, 5 poin eliminasi, hal yang sungguh luar biasa untuk di daerah early. Bagaimana rotasi mereka memang tadi dari arah The Sub terus bergerak ke arah Stone Ridge karena Genesis Dogma-nya masih belum bergerak terlalu jauh. Akhirnya mau tidak mau bertempur di dalam Stone Ridge itu sendiri. Dan GD tadi kehilangan 3 anggotanya, masih ada 1 orang yang baru saja dihidupkan. Ini bukan hal yang baik untuk mereka, tapi di lain sisi Dewa United Apollo mendapatkan resource yang sangat-sangat banyak. The Sub sudah dihabiskan, Stone Ridge kali ini juga bakal diambil oleh mereka. Cuman kalau gue melihat ada satu orang MPR Made yang coba untuk menghidupkan tapi tidak sempat. MPR Epsilon juga harus tusuk di posisi ke-11. Waduh, itu sepersekian detik loh dia mau hidupin temannya, tapi juga pergerakan dari Morphing cukup cepat nampaknya ya. Namun kita move kali ini karena POV Onyx Olympus dan juga tim Torat yang sudah terlibat. Satu pergesekan, kita lihat ada seorang Garuda dengan buster di tangannya coba untuk mencari celah, namun satu kill berhasil didapatkan atas seorang North. Kali ini Luzi tidak bisa berbuat banyak karena satu persatu temannya sudah mulai diruntuhkan oleh Onyx Olympus. Jack dan M10 berhasil di tangannya kali ini di tenda darurat. Sementara itu kita lihat ada seorang Gaduh, satu jump shot. Dia masih belum membuahkan hasil di dalam. Terjadi pengejaran antara dua tim tersebut. Tapi Portal Go masih sempat menyelamatkan Luzi. Berhasil dikejar oleh seorang Gaduh kali ini bahkan di ending dengan cukup cepat. Satu persatu teman-teman daripada tim Torat sudah dilumpuhkan oleh Onyx Olympus. Aduh, ini pertempuran intens terjadi begitu banyak untuk di area mid game. Bagaimana kalau kita melihat memang dari zona baru saja muncul zona yang ketiga, bahkan beberapa tim sudah harus tumbang, menyisakan 10 tim dan sudah ada beberapa tim juga yang tidak dalam keadaan baik-baik saja karena Torat sudah kehilangan 2 anggotanya. Begitupun juga dengan tim Torat yang kesulitan, ini bisa menjadi satu target dari tim lainnya jika nanti berpapasan dengan mereka. Cuman yang memang menarik adalah tadi satu orang Made yang coba untuk melakukan revive nampaknya sedikit gagal karena langsung ada seorang Mal yang menutup dengan penggunaan Woodpecker dari arah yang berbeda. Santa Katarina kali ini coba diduduki oleh Tiger Wong Esports yang notabene dari tadi hanya melakukan rotasi, belum mendapatkan pertempuran intens sama sekali, Julia. Wah, apakah mereka akan bermain dengan secara pasif dan objektif ke arah last circle aja? Apakah gimana? Kita masih belum tahu karena kalau kita lihat mereka coba bermain dengan cukup safe di arah bibir zona aja, nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin karena mereka juga butuh banyak poin ya kali ini secara placement, mereka mau coba ngejar dulu. Dan di sisi lain kita lihat ada Morphing kali ini dari seorang Cibeng sedang berjaga-jaga. Ada satu Yew yang akan coba dihancurkan kali ini, menutup formasi terhadap musuhnya. Sementara Maal dan juga Mortum yang lain sudah mulai menyebar kali ini. Azrael pun coba untuk naik ke atas, grapple hooknya. Oke, berhasil. Coba untuk memperluas informasi atau vision dia dan teman-temannya. Ini tapi di luar zona ya, harus segera melakukan rotasi selanjutnya karena zonanya udah mulai jalan lagi. Nggak baik juga karena kita tahu kalahari adalah map yang tidak terlalu besar. Jadi kalau terlambat timingnya untuk melakukan rotasi, mungkin ini akan menjadi pengaruh yang cukup buruk. Tapi di sisi lain, akhirnya dibuka juga pertarungannya di seorang Kocel. Dengan cara pasar di tangannya masih cukup gagal ternyata karena more team. Ras, HP-nya udah low banget. Masih coba untuk membuka beberapa gluon, nampaknya agak sedikit sulit. Coba untuk turun namun ternyata dia ke arah belakang. Maaf,
berhasil dengan cukup cepat. Serangan balasan dari seorang Lim kali ini mampu mendapatkan 1 poin eliminasi dibalaskan oleh teman-teman dari Indostar dari Azril. Acting Gear didapatkan. Di sisi lain kita lihat masih ada seorang Azril yang mencari tambahan poin eliminasi namun nampaknya dari Indostar masih sempat untuk dibagikan kembali. Di sisi lain kita ada seorang Abah. Kali ini dengan Vesaka satu drop out didapatkan. Abah berhasil menumbangkan teman-teman dari Vesaka. Masih ingin lebih dari Vesaka pun berhasil ditumbangkan 8 poin eliminasi untuk EVOS Divine. Cepet banget bro itu Vesaka diratainnya ya. Bener-bener instan di tengah EVOS Divine. Betul. Tapi lihat, EVOS Divine tidak akan terlalu aman kali ini. Bagaimana posisi dari mereka akan segera terbaca oleh Onyx Olympus. Tapi gak cuma pertempuran EVOS Divine saja yang kita bahas. Indostar dan juga Morph bertempur di area The Sub. Jelas itu menjadi satu kesalahan yang sangat-sangat fatal untuk Indostar. Kepedean yang mereka miliki sebenarnya cukup baik setelah mereka datang dari arah bawah. Coba untuk menunggu di depan kapal selam. Tapi sayangnya Morph datang secara bersamaan juga. Jadi serangan kejutan yang diharapkan oleh Indostar untuk bisa menumbangkan 1-2 kemudian 2-nya bisa diras oleh 4 orang. Itu gagal sama sekali. Ini rencananya tuh sama kayak waktu di Militia seorang Cideng itu berhasil dikagetin kemudian lawannya itu menang terhadap seorang Cideng. Morph itu emang kalau dikagetin hilang 1 mereka cukup berantakan. Tapi sekarang Indostar yang harus gagal dan Morph juga masih bisa bergerak. Bahkan kalau kita melihat walaupun memang dari Indostar dapetin beberapa poin eliminasi tapi tidak mampu untuk melakukan ending begitu saja terhadap punggawa Morph yang tersisa. Wah, unpredictable move dari teman-teman Morph ternyata berhasil meluluhatakan teman-teman dari Indostar ya. Tapi kalau kita lihat dari mapnya kali ini zonanya akan berjalan lagi dari Onyx Olympus coba untuk melakukan cutting rotation terhadap tim Torat yang ada di belakang. Serangan demi serangan sudah mulai dilemparkan tapi RRQ Kazu lihat kalian di Command Pause benar-benar membagi posisi dengan cukup matang. Terlalu menyebar nampaknya akan sedikit kesulitan untuk upaya backup yang mereka lakukan. Namun kita lihat kali ini teman-teman daripada tim Torat coba untuk masuk. Ikal agak sedikit kesulitan di arah atas kita lihat ada seorang Razor coba untuk turun. Bergerak ke arah teman-teman yang melakukan regrouping kali ini dari seorang Dudes dan juga Legalot memantau pergerakan daripada seorang North masuk ke dalam rumah. Kita lihat ada seorang Dudes yang berhasil dibagikan kembali tapi kita lihat Dudes coba untuk mencari celah. Ada Abai juga naik ke arah lantai yang 2 namun nampaknya tidak ada siapapun. Charge box di tangannya. Oh, di luar ada North yang berhasil dilumpuhkan oleh seorang Dudes. Kali ini ada Flash Freeze yang cukup menilai pergerakan daripada kedua tim tersebut. Namun masih bisa diantisipasi. Di arah bawah ada seorang Abax yang terkurung oleh duo yang ia buat kali ini. Namun Ray coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Abax kali ini berjuang melawan seorang Hans. Tidak bisa untuk ditaklukkan. Sementara Abax pun berhasil dilumpuhkan kali ini oleh seorang Baraki Kodok. Ya itu tadi Pasifan emang dalam posisi yang gak bagus juga ya. Mereka berada di luar zona, mau masuk di depannya ada Onyx. Mereka coba untuk melakukan repositioning, berpindah tempat. Tapi ternyata justru malah berhadapan dengan kawan-kawan dari arah TWE juga. Yes. Dan hal tersebut yang membuat mereka sekarang menyisakan 1 anggota saja. Ray masih bisa bertahan tapi kita akan lihat sampai mana mereka bertahan. Karena pertempuran di area Command Post sudah mulai pecah. Torat di sisi lain juga harus tumbang di posisi ke-9. Bagaimana seorang Razor tadi hampir saja bisa mendapatkan 1 Abai. Harus terjatuh di sana. Walaupun ternyata ada balasan juga yang dilakukan sama seorang Legalot. Grapple hook bakal coba dibuka. Berpindah tempat nampaknya sudah tidak betul. Dari segi posisi yang hampir saja kemakan zona. Namun lihat dari seorang Legalot masih coba untuk bermain di sekitaran Command Post begitu saja. Dan nampaknya Onyx tidak mau melanjutkan. Cukup bagi 2 aja untuk kompon yang tersisa. Mereka hanya mencari info yang berada di luar Command Post. Karena zona selanjutnya juga akan segera muncul. Tapi yang jadi masalah adalah seorang yang akan baca kali ini. Gardu 1 jam shot berhasil mengenai begitu sakit. Ray tidak akan bisa kemana-mana bahkan harus terjatuh kali ini dengan sakitnya zona dan EVOS Divine harus coba di posisi ke-7. What a nice move dari seorang Gardu ternyata dan juga ada backup yang cukup baik dari teman-temannya. Hingga Ray tidak bisa kemana-mana tapi di sisi lain ada Maal yang berhasil terkikis cukup banyak dari segi HP-nya. Abai mau kejar keluar dan Martin ditumbangkan di posisi ke-6. Looking for more. Teman-teman RRQ Kazu masih belum puas di sana. Di sisi lain ada Dewa United Apollo. Kali ini Mr. 05 coba memutar. Bergerak dengan cukup aman. Ke arah teman-temannya. Ada beberapa granat juga yang sudah dilemparkan. Coba untuk dicek ke arah depan oleh seorang Sam 13. Adanya glow yang terlihat. Namun nampaknya tembakannya masih belum connect ternyata. Karena ada banyak glow yang menghalangi. Terlihat jelas. Namun masih belum bisa berbuat apa-apa. Di arah bawah Razor dengan chargebuster di tangannya kali ini coba untuk mengincar ke arah musuhnya. Namun terlalu jauh dan terlalu sempit juga pergerakannya. Kita lihat Tiger Wong di posisi ke-5 tidak bisa berbuat banyak. Sementara dari Legalot masih belum mendapatkan informasi yang cukup baik kali ini untuk teman-temannya. Masih menunggu terlebih dahulu, zona udah mulai bergerak lagi. Ini bakal sakit banget zonanya. Ayo RRQ Kazu kalian harus maju. Di sisi lain ada seorang Dudes dengan beberapa granat yang sudah ia masak mengenai seorang
Sam13. Plus damage yang cukup sakit. Beberapa HP sudah hilang dari Sam13. Menggunakan portal go kembali lagi kah dari seorang Dodge. Legalot sudah ada di pertengahan teman-teman dari Indostar. Sementara Dewa United Apollo tidak tersentuh oleh siapapun. Granat demi granat ke arah seorang Dodge. Kali ini masih belum connect. Mr. 05 masih mencoba untuk memberikan tembakan peringatan terhadap seorang Jack kali ini. Coba untuk bergerak ke arah atas kali dari seorang Mr. 05. Ada gol yang udah dipapau juga, turun lagi ke arah bawah. Tidak memungkinkan untuk seorang Mr. 05 berada di arah atas. Sementara Mr. 17 turun ke arah bawah kali ini King Kodok. Ini Onyx agak sedikit lambat ya dalam melakukan rotasi. Sampai sekarang mereka menyusahkan diri mereka sendiri karena terjebak di area belakang. Padahal tadi di rumah tengah itu masih kosong. Dostar yang masuk pertama, kemudian disusul oleh Dewa dan juga RRQ yang bermain di sisi atap kali ini. Tapi kalau kita melihat nampaknya Sam13 harus terjatuh di tangan seorang Dut. Pertempuran sudah mulai terjadi dan pecah. Mr. 17 yang memberikan back up, tapi Dut langsung dititipkan begitu saja di tangan Mr. 17 kali ini. Dut harus terjatuh, apa yang berada di sisi atas. Dan berhasil menemukan Mr. 05. Berhasil langsung mendatangkan begitu saja. Razor juga datang. Lihat bagaimana posisi di antara kedua tim benar-benar bagus. Sam13 tidak bisa bertahan. Tapi hati-hati, Abai di sisi kiri terlalu terbuka. Ada penggawa Onyx juga yang segera datang. Kiba ternyata mendapatkan 1 poin dari mana sih tambahan kali ini. RRQ Kazu masih bertahan di sisi atap. Begitupun dengan seorang Razor yang berdansa. Kali ini yang berada di area bawah. Lihat dari seorang Kiba akan menunggu momentum saja nampaknya Julia. Wah, tadi dari Dudes kena surprise attack itu membuat RRQ kali ini agak sedikit kesulitan. Namun Kiba tidak ternotis oleh siapapun. Menunggu momentum kita kali ini dari seorang Abai. Berhasil terjatuh. Menyisakan Razor saja seorang diri kali ini di arah bawah. Indostar menggabung kali ini. Masih belum ada celah untuk seorang Razor. Kiba pun masih belum terlihat. Tapi nampaknya sudah terlihat dari seorang Bion. Tembakan demi tembakan diberikan ke arah seorang Kiba. Hujan peluru. Menutup Onyx Olympus di posisi keempat. Dan Razor pun terlihat kali ini dari Bion dan kawan-kawan. Dewa United Apollo kali ini mencari seorang Razor ke arah bawah. Apa yang terjadi kita lihat. Terlihat dari Indostar yang lantai 2 Lipun berhasil didapatkan. Kali ini Sam13 di arah luar penjaga. Satu persatu sudah ditumbangkan kali ini Indostar. 2 player tersisa Mr. 17 masih mencari celah, terlalu banyak blue wall yang menutupi jalan masuk mereka. Beberapa eksplosif sudah mulai dilemparkan ke arah atas. Namun nampaknya agak sedikit sulit. Ada glue melter bertebaran di arah luar. Dir! Terkena ledakan demi ledakan dari seorang Bion kali ini. Beberapa SP sudah mulai terkikis. Dan kita lihat tersisa seorang Lim saja. ATD coba untuk ke arah luar namun nampaknya terlihat jelas pergerakannya oleh Dewa United Apollo. Lim tersisa seorang diri. Dan coba untuk diberikan pressure terus menerus. Nampaknya ini akan menjadi buaya untuk Dewa United Apollo. Dewa United Apollo berhasil mendapatkan